Halo ITERA Friends, kalian udah pada tahu belum ada berapa sih institut teknologi yang ada di Indonesia? Yap, ada 4. Jadi buat ITERA Friends yang jawab 2, itu salah ya guys, karena institut teknologi yang ada di Indonesia itu sekarang ada 4. Loh, apa aja kak? Kok ada 4? Bukannya cuma ITB dan ITS ya? Oke, berarti kalian kurang up to date nih guys. Institut teknologi di Indonesia itu sekarang ada 4. Artinya, ada 2 tambahan institut teknologi baru. Apa aja kedua institut teknologi itu? Tambahannya yaitu Institut Teknologi Kalimantan dan Institut Teknologi Sumatera. ITERA sendiri merupakan institut yang dibimbing langsung sama ITB loh. Wah, keren ya! Nah, di video ini akan ada kakak-kakak cantik dan ganteng yang akan ngobrolin tentang sejarah ITERA. Udah penasaran belum? Kalau udah penasaran, siapin teh atau kopi kalian karena kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini akan ngobrolin tentang sejarah ITERA. Hai semua, apa kabar? Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 PPLK 2021 akan memberikan sedikit info tentang sejarah berdirinya ITERA. Semoga info ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama kita nih, mahasiswa baru ITERA. Kita langsung mulai aja kali ya. Hai, kenalin nama aku Tia Sari dari program studi Sains Aktuaria dengan nomor NIM 121410020. Di sini aku bakal ditemenin sama beberapa teman aku buat jelasin sedikit info tentang sejarah ITERA. Oke, langsung kenalan aja kali ya. Hai, nama aku Irene Jessica Sinaga dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan nomor NIM 121290055. Halo semuanya, kenalin nih, nama aku Yogi Alfonsus dari program studi Teknik Sipil dengan nomor NIM 121210192. Kalau nama aku Irfan Helmi Alfayed dari program studi Teknik Pertambangan dengan nomor NIM 121370177. Hai, nama aku Nisa Fadila. Aku dari program studi farmasi dengan nomor NIM 121216001. Hai, perkenalkan nama saya Ardoni Riko Rifana Gultom dari program studi Teknik Informatika dengan nomor NIM 121140141. Hai guys, kenalin nama aku Basaria Manulang dari program studi Rekayasa Kehutanan dengan nomor NIM 121420008. Kalau aku Tesalonika Silitonga dari program studi Teknik Fisika dengan nomor NIM 121320047. Halo semua, kenalin nih, nama aku Jessica Putri Lumantoruan dari program studi Teknik Industri dengan nomor NIM 121190156. Assalamualaikum teman-teman, kenalin nih, nama aku Siti Karnela dari program studi Sains Lingkungan Kelautan dengan nomor NIM 121440012. Halo, kenalin, nama aku M. Raihan dari program studi Arsitektur Landscape dengan nomor NIM 121390096. Halo, kenalin, nama aku Yasinta Amalinda dari program studi Teknologi Industri Pertanian dengan nomor NIM 1213337. Halo, kenalin, nama aku Muhammad Rizky dari program studi Teknik Lautan dengan nomor NIM 121300083. Salam kenal semua. Nama aku Olivia Putri Lutwinia dari program studi Teknik Lingkungan dengan nomor NIM 121250010. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, kenalin nama aku Jemaris Manihuruk dari program studi Teknik Elektro dengan nomor NIM 121130152. Oke, kan tadi udah nih perkenalan. Ngomong-ngomong, teman aku banyak banget ya. Oke, lanjut. Jadi, seperti yang udah kita ketahui di awal, bahwa kita di sini bakal jelasin sedikit info tentang sejarah ITERA. Oh iya Tia,
Jelasin dong, kenapa ITERA atau Institut Teknologi Sumatera itu terletak di Lampung? Padahal kan Sumatera itu luas. Gak hanya Lampung kan? Tapi kok bisa sih Lampung Selatan menjadi lokasi berdirinya ITERA? Jadi gini Iren, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu berencana untuk membangun 2 institut teknologi di 2 pulau, yakni Kalimantan dan Sumatera. Tim survei pun turun untuk mencari wilayah yang tepat untuk pendirian institut tersebut. Sejumlah provinsi di Sumatera bersaing agar bisa menjadi tempat berdirinya ITERA. Salah satunya Palembang, Sumatera Selatan. Namun, pada akhirnya Lampung yang terpilih karena dinilai merupakan wilayah yang paling strategis untuk pendirian ITERA. Wah, Lampung keren ya. Bisa ngalahin beberapa provinsi yang ada di Sumatera. Iya dong. Nah, sekarang aku mau kamu jelasin tentang kapan sih ITERA itu diresmikan. Oke, itu sih gampang. Jadi, pada tanggal 6 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera atau yang disingkat dengan ITERA di Bandar Lampung dan Institut Teknologi Kalimantan atau yang disingkat dengan ITK di Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri. Nah, untuk info tambahan nih, ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung selama 10 tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khususnya di Sumatera. Gitu guys. Aku mau nambahin sedikit nih guys. Sebelum diresmikan ITERA dan ITK sebagai perguruan tinggi negeri, di Indonesia itu hanya memiliki 2 institut teknologi yang diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Kedua institut tersebut terletak di Pulau Jawa. Di satu sisi, kedua perguruan tinggi tersebut saat ini kapasitasnya sudah melebihi daya tampung maksimalnya. Sedang di sisi lain, kebutuhan akan lulus dari institut teknologi di tingkat nasional semakin meningkat. Atas dasar kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pada tingkat nasional. Wah, ternyata Yogi pinter juga ya. Aku juga gak mau kalah nih sama Yogi. Jadi seperti yang udah dijelasin sama Yogi, pembangunan sebuah institut teknologi di Sumatera juga dikaitkan dengan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, disingkat MP3EI. Disebutkan dalam dokumen MP3EI bahwa salah satu prinsip dasar bagi keberhasilan pembangunan adalah produktivitas, inovasi, dan kreativitas yang didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini dipandang sebagai salah satu pilar perubahan. Dalam kaitan ini, pengembangan SDM yang unggul, berkualitas, menguasai iptek, sekaligus memiliki karakter kewirausahaan yang baik menjadi sangatlah penting. Oke Van, info lo juga lumayan lah. Bangga gue sama lo. Thanks Ki. Nah, selanjutnya nih, ada peningkatan kemampuan SDM dan iptek nasional menjadi salah satu dari 3 strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini karena pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapasitas hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI itu tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi atau peneliti, dunia usaha atau industri, masyarakat, dan juga pemerintahan tentunya. Gitu ya guys, sekarang kita jadi paham kan? Nah, betul banget Nis. Selain itu, dari pemikiran tersebut harus diupayakan ke dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas untuk meningkatkan potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, contohnya, yang pertama, menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat, dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, peranata sosial, dan humaniora yang berkualitas. Yang kedua,
optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, dan menambah 7.000 sampai 10.000 PhD di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana. Yang ketiga, pengadaan laboratorium berstandar internasional, baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang, LPK dan LPNK, serta pusat riset swasta untuk kepentingan kemakmuran bangsa. Yang keempat, kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara. Kalian tahu nggak potensi sumber daya energi di Sumatera yang melimpah seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan panas bumi menjadi modal dasar untuk mewujudkan Sumatera sebagai lumbung energi loh, khususnya sebagai pembangunan ketenaga listrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri. Nah, berikut ini bukti wilayah Sumatera berpotensi tinggi pada kandungan sumber daya alam. Tambahan aja nih teman-teman, strategi utama pelaksana MP3EI atau yang biasa disebut dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, sumber daya manusia yang berpendidikan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama dalam sistem pendidikan dan pelatihan adalah untuk mendukung hal tersebut harus bisa menciptakan sumber daya manusia yang beradaptasi dalam bidang sains, teknologi, dan seni. Iya, benar banget. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pendirian Institut Teknologi Negeri di Sumatera. Dengan proposal pendirian yang telah dilakukan pada tahun 2011, Institut Teknologi Sumatera ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dalam kurung SK Mendikbud nomor 060-P/2012. Status penyelenggaraan perguruan tinggi ITERA sendiri ditetapkan melalui keputusan Presiden. Dikarenakan rencana tersebut berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tahap awal pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh ITB yang bekerja sama dengan seluruh pemerintah provinsi di Sumatera. Selain itu, ITERA juga punya yang namanya visi misi. Nah, visinya sendiri yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Sedangkan untuk misinya yaitu berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Selain visi misi, ITERA juga mempunyai yang namanya moto. Apa moto ITERA? Jadi, moto ITERA itu adalah Smart, Friendly, dan Forest Campus. Smart dalam hal memaksimalkan potensi lingkungan tropis, friendly yang terbuka bagi seluruh masyarakat untuk berperan serta aktif, serta Forest Campus terinspirasi dari asal mula kampus yang berbentuk hutan karet. Gitu teman-teman. Lanjut, tentang langkah awal penyelenggaraan ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program Sarjana ITERA untuk tahun akademik 2012 sampai dengan 2013 melalui program Mandiri. Mengingat pembangunan kampus ITERA masih pada tahap pembangunan, calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui SPM ITERA 2012 dan 2013 mengikuti perkuliahan di kampus ITB Jatinagor, Jawa Barat. Sebagai kampus baru pasti ada keterbatasan nih ya dengan daya tampung. Bagaimana nih Raihan kebijakan ITERA mengatasinya? Iya Siti, karena keterbatasan daya tampung, maka pada saat pembukaan jumlah yang diterima sementara dibatasi 100 mahasiswa pada 5 program tadi. Penerimaan mahasiswa semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, baik prodi maupun jumlah mahasiswa. Setelah izin pendirian dari Presiden Republik Indonesia terbit, maka kampus di daerah yang terletak di daerah perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan ini sudah siap dioperasikan secara penuh untuk kegiatan akademik. Seperti yang dibilang Raihan,
Program studi yang dibuka pada tahun 2012 sebagai tahap awal dengan kapasitas masing-masing 20 orang yaitu ada program studi fisika, teknik geomatika, teknik elektro, teknik geofisika, dan perencanaan wilayah dan kota. Angkatan 1 yaitu pada tahun ajaran 2012-2013 berjumlah 57 mahasiswa. Angkatan 2 pada tahun ajaran 2013-2014 berjumlah 42 mahasiswa. Lalu angkatan ketiga pada tahun ajaran 2014-2015 berjumlah 67 mahasiswa. Dan angkatan keempat pada tahun ajaran 2015-2016 peserta yang lulus SBMPTN berjumlah 500 mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran 2014 sampai 2015 menjalani perkuliahan di kampus ITERA Lampung. Para mahasiswa ITERA secara bertahap akan dipindahkan dan mengikuti perkuliahan di kampus ITERA Sukarame, Kabupaten Lampung Selatan. Bangunan kampus ITERA tahap pertama diresmikan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Gubernur Lampung Syahrudin ZP dan Rektor ITB Profesor Ahmaloka. Ini nih timelinenya. Tahun 2012, ITERA menerima mahasiswa baru untuk pertama kali. Diselenggarakan oleh ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Pendirian Prodi Fisika, Teknik Geodesi dan Geomatika, Teknik Elektro, Teknik Geofisika, Perencanaan Wilayah dan Kota. Tahun 2013. Pada 20 Maret 2013, peletakan batu pertama pembangunan kampus ITERA oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DEA. Pendirian Prodi Teknik Sipil dan Teknik Informatika. Tahun 2014. Pada 21 Mei 2014, peresmian kampus ITERA tahap pertama. 6 Oktober 2014, Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera. Diundangkan 9 Oktober 2014. Tahun 2015. Pada 16 Mei 2015, KM ITERA dibentuk di kampus ITB. ITERA menerima mahasiswa baru melalui SBMPTN untuk pertama kali. Baik, selanjutnya aku mau bahas arti dari lambang ITERA. ITERA memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah yang menandakan keberadaan ITERA. 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah yang membentuk Pulau Sumatera. Lalu, warna kuning emas pada lambang ITERA memiliki makna keunggulan dan mutu ITERA dalam menyelenggarakan pendidikan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan juga kemanusiaan. Dan warna merah pada lambang ITERA juga memiliki makna keberanian dan inovasi, kepeloporan dan ketangguhan ITERA dalam menghantarkan bangsa Indonesia ke kancah dunia melalui pendidikan yang bermartabat. Mau kasih tambahan nih, tujuan didirikannya ITERA itu untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu kemanusiaan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera khususnya, juga bangsa Indonesia sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan lingkungan melalui wahana tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya penugasan ITB untuk mendirikan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, diharapkan ITERA menjadi perguruan tinggi dengan reputasi dan memiliki kualitas mendekati ITB. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kami tentang sejarah ITERA. Mungkin hanya ini yang dapat kami infokan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Kini saatnya kami pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye.